Saudara-saudara, bagi saudara-saudari yang berperan sebagai orang tua, ada pertanyaan yang hendak saya ajukan kepada saudara. Apakah saudara mengenal anak saudara dengan baik? Salah satu jawaban yang mungkin muncul adalah, tentu saja, karena saya merawat dan mendidik mereka. Jawaban ini mungkin saja benar, tetapi bisa juga tidak seluruhnya benar. Mengapa? Karena manusia itu diliputi misteri yang akan terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan usia dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Itulah sebabnya tidak heran ada orang yang mengeluh tentang anaknya, yang anaknya sekarang itu berbeda dengan anaknya yang dahulu. Dengan kata lain, meskipun orang tua punya andil besar dalam memelihara dan merawat anaknya, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa benar-benar mengenal anaknya secara penuh. Selalu ada misteri di sana. Para murid Yesus juga memiliki pengalaman yang serupa. Setelah mendengar pengajaran Yesus, setelah melihat sendiri mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, mereka tentunya merasa sudah mengenal Yesus dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus datang berjalan menjumpai para murid yang sedang mengalami gangguan gelombang, saat mereka berada dalam perahu, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka malah ketakutan, dan bahkan di Injil lain dikatakan bahwa mereka menyebut Yesus sebagai hantu. Mereka tidak mengenal Yesus meskipun sebelumnya mereka telah mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat di hadapan mereka. Saudara-saudaraku, kisah ini mau mengatakan kepada kita bahwa masih begitu banyak hal-hal yang belum kita kenal dari Yesus. Meskipun mungkin kita sudah dibaptis sejak kecil, dan meskipun kita begitu aktif dalam banyak kegiatan gereja, dan mendapat pengetahuan yang cukup banyak tentang hidup rohani ataupun kitab suci. Yesus tetaplah penuh misteri yang tidak pernah bisa secara penuh dimengerti. Justru ketika orang mengatakan bahwa ia mengenal Yesus, mungkin sebenarnya ia sedang memanipulasi Yesus sesuai dengan gambarannya sendiri. Karena itu, tidak ada kata menyerah atau berhenti dalam mencari untuk semakin mengenal Yesus. Yesus tidak bisa dikuasai. Ia melampaui kita. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan adalah mempersilahkan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Membiarkan dirinya menyatakan kepada kita siapa ia sesungguhnya. Sebagaimana para murid mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu mereka saat mereka mengalami gangguan dan kegoncangan. Dalam situasi itu, para murid akhirnya semakin dibarui untuk melihat misteri Yesus secara lebih mendalam. Tuhan juga mungkin setiap hari mau datang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah kesempatan untuk semakin mengenal Dia dengan lebih baik. Maka mari kita persilahkan Tuhan hadir dan hidup bersama kita dalam pekerjaan maupun dalam keluarga kita. Tuhan memberkati.